Halo, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai risiko pengiriman barang menggunakan kapal melalui Laut Merah. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Farisa Piyu, yang kedua ada Devista Putri Sahada, yang ketiga ada Manat Dias Duyanggara, yang keempat adalah Yoga Pradana Ferdiansyah. Penetapan konteks. Faktor internal. 1. Barang yang dikirim memiliki nilai yang tinggi. 2. Barang yang mudah terbakar atau rusak. 3. Kapal yang mengangkut kontainer dalam jumlah banyak. Faktor eksternal. 1. Laut Merah merupakan daerah yang sedang mengalami konflik. 2. Kurangnya keamanan di sekitar Laut Merah. 3. Terdapat perairan yang sempit. 4. Lalu lintas pelayaran yang padat. Poin B. Menentukan atau identifikasi risiko. Berikut ini risiko yang mungkin terjadi pada pengiriman barang menggunakan kapal melalui Laut Merah. Risiko pertama, kerusakan atau kehilangan barang, disebabkan oleh kemungkinan terjadinya pembajakan, isu serangan oleh kelompok Houthi, dan tenggelamnya kontainer karena kelalaian awak kapal. Risiko kedua, kerusakan pada kapal, disebabkan oleh kurangnya memperhatikan seluruh bagian kapal sebelum keberangkatan, kesalahan penggunaan tuas pada kapal, kurangnya perbaikan yang tepat, dan terjadi serangan terhadap kapal. Ketiga, keterlambatan pengiriman, disebabkan oleh pelayaran melalui perairan yang sepi dan padat, adanya penghadangan kapal, kondisi cuaca yang buruk dan tidak mendukung, dan perkiraan jarak tempuh yang tidak sesuai. Keempat, hambatan regulasi, disebabkan oleh persyaratan yang sulit dipenuhi, birokrasi suatu negara yang rumit, serta adanya ketidakstabilan politik. Selanjutnya, analisis risiko. Yang pertama, kerusakan atau kehilangan barang. Nomor 1, kemungkinan terjadi pembajakan di wilayah Laut Merah tinggi. Nomor 2, tingkat keamanan rendah. Poin 2, kerusakan pada kapal. Yang pertama, kurangnya perawatan yang tepat, tingkat risikonya sedang. Yang kedua, kemungkinan serangan terhadap kapal, risikonya tinggi. Selanjutnya, poin ketiga, keterlambatan pengiriman. Yang pertama, lalu lintas pelayaran cukup padat, risikonya sedang. Yang kedua, beberapa faktor yang sering tidak terjadi, tingkat risikonya rendah. Selanjutnya, poin keempat, hambatan regulasi. Yang pertama, ketidakstabilan politik pada wilayah konflik tinggi. Yang kedua, adanya perubahan regulasi internasional, tingkat risikonya rendah. Evaluasi resiko. Prioritas resiko. Yang pertama, kerusakan atau kehilangan barang. Kedua, kerusakan pada kapal. Ketiga, hambatan regulasi. Keempat, keterlambatan pengiriman. Di mitigasi risiko, kerusakan atau kehilangan barang, yang pertama menggunakan asuransi untuk pelindungan barang, yang kedua meningkatkan keamanan dredge barang. Untuk kerusakan pada kapal, yang pertama melakukan perawatan kapal dengan seksama, memberikan instruksi cara penggunaan alat pada kapal, dan evaluasi kesiapan kapal untuk keberangkatan. Di keterlambatan pengiriman, yang pertama memetakan perjalanan dengan rute terbaik, melakukan toleransi atau batas perhitungan waktu pengiriman, dan memprediksi cuaca untuk melakukan penanganan. Di hambatan regulasi, yang pertama melakukan komunikasi yang efektif, yang kedua mempersiapkan dan memenuhi segala persyaratan terlebih dahulu.